Oke, jadi saya akan menerangkan prototipe aplikasi Renmo untuk yang rentaler. Jadi ini welcome screen-nya, nanti pas rentaler ngebuka aplikasinya untuk pertama kali, nah screen ini yang akan dimunculkan gitu. Di sini ada dua opsi ya, antara daftar sekarang atau login. Misalkan dia nggak punya akun, dia pasti bakal nge-tap daftar sekarang. Oke, kita tap daftar sekarangnya. Nah, akan nge-redirect ke halaman ini, bukan halaman ya, tapi screen ini. Nanti dia masukkan email secara manual, atau mungkin nanti bakalan pilih ini, masuk dengan Google gitu ya. Saya nggak akan nerangin pas pakai Google ini, karena hanya menghilangkan satu tahap aja, yaitu tahap autentifikasi verifikasi email. Nah, ini saya nerangkan yang manual dulu, karena itu adalah proses utuh dari registrasi. Nanti sign up di tab, kalau misalkan emailnya sudah beres, nanti akan redirect ke screen ini. Nanti di sini dia akan masukkan kode OTP yang kita kirim ke email dia gitu. Kalau misalkan tidak terkirim, ya klik ini kirim, nanti akan kita kirimkan lagi itu secara otomatis. Terus misalkan kalau salah, tinggal masukin ulang. Nah, kalau sudah selesai dan benar, nanti akan redirect ke sini. Itu adalah tahapan terakhir dari registrasi, yaitu pelengkapan data-data basic. Jadi dia nanti si parental akan masukkan nama rentalnya, kontak, terus alamat, kata sandi, terus konfirmasi kata sandi gitu ya. Dan ini kalau misalkan di tab nanti untuk mengupload logo atau misalkan brand image dari si parental. Kalau udah selesai, nanti tab akan masuk ke halaman dashboard. Nah, itu untuk proses registrasi sampai ke halaman ini. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa fitur basicnya, fitur-fitur yang menjadi kunci atau memenuhi MPP lah. Nah, ini navigasi untuk mengakses ke fitur-fitur tersebut ya. Ada fitur setting, ada fitur kendaraan, ada fitur dashboard. Dashboard tuh yang ini, yang sedang kita lihat. Terus ada ini tenan atau penyewa. Terus ada notifikasi. Saya akan jelaskan runut dari kiri ke kanan. Jadi ini dulu. Pas nanti user atau si rentaler nge-tap icon ini, navigasi ini, dia akan masuk ke screen pengaturan gitu. Di sini dia bisa ngatur profile, bisa kita lihat kayak apa. Nah, seperti ini gitu ya. Nanti dia bisa ngedit atau ngeganti logonya, terus ganti namanya, ganti kontak, terus alamat, terus milih atau ganti jam operasional. Misalkan dia buka dari jam 10 sampai jam 4 sore misalkan. Nanti dia bisa ngedit di sini. Gitu. Terus ada ubah email gitu ya. Nanti kalau misalkan si itunya pengen ngeganti email atau emailnya yang lama udah gak kepake atau enggak bisa diakses, pengen diganti yang baru, bisa di sini. Terus ubah password, untuk mengganti passwordnya itu ya. Masukkan nama, masukkan password baru, masukin konfirmasinya, terus masukin password lama kayak gitu. Terus ada persyaratan rental, ini pengaturan rental, ada persyaratan rental. Buat apa? Buat ini saya jelaskan. Nah, di Renmo ini kan mencantumkan KTP, SIM, sosial media, nomor kontak, terus mencantumkan informasi pribadi, itu kan udah jadi persyaratan wajib dari kita. Nah, jika nanti pihak rentalernya punya peraturan sendiri, dia bisa masukin di sini. Jadi nanti pas si penyewa pengen nyewa mobil atau kendaraan yang ada di rental tersebut, dia bisa lihat persyaratan apa aja yang harus dia patuhi. Misalkan harus bawa dokumen apa, harus bawa apa gitu ya. Dia bisa lihat kalau misalkan pengen nyewa di si rentaler ini gitu.
Ini untuk pengaturan untuk sementara ini doang. Nah ini untuk logout lah, ini udah self explanatory, jadi gak usah dijelaskan, itu untuk logout. Nah terus ini ke fitur kendaraan. Nah di sini di fitur ini kita bisa lihat daftar kendaraan yang kita punya gitu, yang tersedia di kita gitu, maksudnya di rentallernya gitu. Kayak gini. Nah untuk nambahin kendaraan baru gitu ya, nah ini bisa di klik icon, atau bukan klik ya, di tab icon ini, misalkan di tab. Nah ini akan masuk ke form ini, dia bisa masukin foto kendaraan, nama kendaraan, terus rinciannya gitu ya, jenis kendaraan, misalkan jenis kendaraannya milih, saya pengen nambahin mobil, misalkan nambahin mobil, nanti akan muncul di sini yang dipilihnya apa, terus mereknya apa, misalkan mereknya saya pengen mobil misalkan Toyota mereknya. Ini pertanyaannya, kalau misalkan saya nambahin motor apakah bakal seperti ini tampilannya? Ini tidak, ini sebagai presenting doang. Nanti rencananya si merek-merek yang tampil di sini itu akan sesuai dengan jenis kendaraan yang dia pilih. Misalkan merek kendaraan nih dia pilihnya motor, nanti yang muncul akan cuman Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW juga ada motornya kan, terus Honda kayak gitu. Jadi sesuai dengan jenis kendaraan, jadi gak usah menampilkan banyak sekali merek-merek kendaraan, karena takutnya nanti malah pusing milih gitu, atau pusing mencari. Meskipun di sini saya sediakan tombol search, karena secara sifat manusia lebih suka yang milih yang dia lihat secara langsung daripada ngetik langsung, ngetik dulu, searching dulu, kan itu nama proses sebenarnya. Jadi untuk itu. Terus bakalan pilih body, tipe body gitu ya. Misalkan mau saya nambahin mobil misalkan Pajero Sport gitu ya. Berarti tipe bodinya SUV, atau misalkan saya pengen nambahin Harley atau Daytona gitu, motor, berarti itu cruiser masuknya. Kayak gini lah. Nanti ini juga bakalan sama kayak merek, jadi bakal ditampilin sesuai dengan jenis kendaraan yang dia pilih. Terus masuk ke fitur, ini untuk nambahin fitur gitu ya. Misalkan nih saya nambahin mobil, misalkan di mobil ini misalkan mobil Pajero, misalkan ada fitur ini nih, Hill Launch Assist misalkan, nanti tinggal di swipe ke kanan, karena ada navigasi juga di swipe ke kanan juga. Terus ada CarPlay atau Android Auto misalkan, tinggal dipilih gitu. Ini juga nantinya bakal disesuaikan lah dengan jenis kendaraan yang dia pilih. Ini sebagai presenting doang supaya nggak kelihatan kosong. Terus milih transmisi. Nah nanti si pelanggan si rental milih transmisi. Misalkan Fortuner misalkan pilihnya yang manual, misalkan pilih yang manual, nanti di sini akan tampil yang dipilihnya apa. Terus stoknya gitu ya. Ini secara default stok 1. Tapi kalau misalkan dia punya, misalkan ada motor Scoopy ada 20 di tempat rental dia, nanti dia masukin di sini gitu, ada 20. Terus harganya per hari atau per jam, nanti itu kita bisa diskusikan seperti apa gitu ya, apakah per hari apakah per jam. Terus kapasitas penumpang tentunya bisa pilih juga, ini pilihan juga 1-2 orang, ini pasti motor yang ini nih 1-2 orang, karena kalau yang 3 orang mah bukan motor tapi bajai. Nah kalau mobil mungkin ke sini, terus di sini ke bawah, misalkan mobil Fortuner yang tadi misalkan dia 4 atau 8 orang lah, pilih ini misalkan. Terus sudah kapasitas, terus dia milih apakah nanti mobil ini atau kendaraan ini pengen ada jasa drop off nya. Tinggal di swipe ke kanan kalau misalkan ada,
Kalau misalkan nggak nyediain jasa drop off, nggak usah diapa-apain. Terus apakah juga ini nanti penyewanya akan lepas kunci atau tidak? Nah, si renteler tinggal di swipe ke kanan kalau misalkan nggak nyediain jasa lepas kunci, jadi harus sama driver ya, seperti itulah. Itu untuk tambah kendaraan. Nah, sekarang masih di fitur kendaraan, yaitu detail kendaraan gitu ya. Misalkan ini Mazda CX 8, misalkan lihat detailnya. Nah, ini fotonya, ini bisa di slide nantinya, jadi ada multiple foto gitu ya. Terus ini namanya, terus ada harga per hari, misalkan ada rating, terus ada ini keterangan berapa kali disewa, misalkan ini udah 12 kali disewa. Terus ini juga lepas kunci gitu ya. Terus ini adalah stoknya, misalkan ini tersisa dan 4 digunakan. Terus ini ada kapasitas orang. Terus ini ada jasa yang jasa diantar atau enggak tuh ya, drop off. Terus ada rincian juga gitu ya, jenis kendaraan, merek, bla bla bla. Terus fitur yang tersedia, misalkan ada fitur HLA, misalkan ada fitur GPS, sunroof, terus ada crash mitigation misalkan. Terus ada penilaian dari penyewa, misalkan ini ada 4,3 gitu, dan 12 ulasan. Kalau misalkan pengen lihat detailnya, tinggal di tab di sini. Nah, nanti dia akan redirect ke screen yang ini, screen khusus untuk melihat ulasan dan penilaian penyewa. Misalkan ini Wila Sukawati, dia ngasih 4, terus dia ngasih komentar ini gitu. Terus dia komennya di tanggal sekian. Di sini bisa lihat. Kalau misalkan kurang kecil bisa dicek langsung di link Figma-nya gitu. Terus ada Jondo, komennya apa gitu. Terus si pihak renteler juga bisa balas gitu. Misalkan oke, ini balasannya seperti ini. Terus misalkan kalau pengen ngedit balasannya, tinggal klik yang tombol ini, nanti akan muncul pop up edit komentar atau edit balasan gitu. Terus ini yang terakhir di detail kendaraan adalah penyewa aktif. Jadi ini adalah siapa aja yang sedang menyewa mobil ini. Misalkan kalau kita lihat semua, yang nyewa mobil CX-8 tuh, yang sedang nyewa tuh si Wila, Amanda, John, terus Jondo, terus ada Indra Sudes. Kalau misalkan pengen lihat yang Wila nih, tinggal di tab ininya di Wila Sukmawati atau di bagian cardnya, nanti akan redirect ke detail penyewa. Nanti di sini ada beberapa rinciannya, ada beberapa summary. Misalkan ini profilnya, misalkan ini namanya, ini alamatnya, ini kontak dia, terus tanggal lahir dan usia gitu ya. Terus mobil yang sedang dipakai, mobil Mazda CX. Terus durasi dari sewanya sisa 2 hari gitu ya. Berarti tinggal 2 hari lagi nih dia boleh pakai mobil ini. Terus ada sosial media gitu ya. Sosial media nggak nyentuhin apa-apa, cuman link doang sama nama platform, itu aja. Terus ada kontak terkait, kontak-kontak yang ada di device-nya si Wila nih. Ada kontak ayahnya, ada kontak ibu, kakak, ucok nih, kayak gitu-gitu. Terus ada lacak lokasi penyewa, ini yang jadi fitur kunci mungkin. Tinggal di tab. Kalau misalkan pengen lihat lokasi Wila sekarang ada di mana, tinggal di tab. Nah, ini muncul map full screen. Misalkan ini dia lokasinya sedang ada di daerah Cikutra. Ini daerah Cikutra. Misalkan berarti dia ada di sini gitu. Itu untuk fitur kendaraan gitu ya. Ada gitu doang untuk fitur kendaraan, nggak ada lagi. Ini juga ada sorting sebenarnya, ada filtering. Ini untuk filtering lah, pasti sudah paham lah. Cuma nanti akan saya buat rinciannya, filternya akan ada apa yang akan bisa difilter di bagian renteler ini. Terus fitur yang selanjutnya adalah
Dashboard. Dashboard tuh cuman buat nampilin rangkuman data aja yang ada di yang bersangkutan di renteler terkait. Misalkan dia punya 5 mobil 12 unit, ada jumlah motor 3 unit misalkan, terus ada ini rangkuman data penyewa, misalkan total penyewa ada 12 orang, yang aktif ada 4 orang, yang penyewa baru ada 1 orang, penyewa yang sudah selesai ada 7 orang. Terus di sini ada juga penyewa aktif gitu ya, semuanya aktif, semua penyewa gitu ya, karena ada bedanya sedikit sama yang ini. Kalau misalkan tadi yang ini kan, ini mah cuman penyewa aktif di mobil ini doang gitu. Nah kalau yang di dashboard ini general, semuanya masuk ke sini, tapi cuma nampilin 3. Ini adalah kendaraan terlaris gitu ya, kendaraan yang sedang disewa. Terus fitur selanjutnya adalah fitur manajemen tenan gitu ya. Di sini bisa dilihat ada list-listnya gitu ya. Ada daftar semua penyewa gitu ya, berikut dengan statusnya. Misalkan Amit Danis ini penyewa baru tuh ya, Indah Sudes yang sedang aktif gitu ya, Mila Sukmawati ini aktif gitu ya, Mana Irawan aktif. Atau misalkan kalau misalkan lihat gini kan pusing nih, misalkan pengen lihat yang baru doang, ini misalkan ini daftar penyewa yang baru daftar, bukan baru daftar, baru nyewa di kita gitu, belum kita proses, belum kita review gitu ya, atau belum ada tindakan sama sekali gitu, baru dia cuman ada request doang. Terus yang aktif ini yang sedang aktif dan sedang menggunakan kendaraan gitu ya, bisa dilihat di sini gitu ya. Terus ada yang selesai itu yang mobilnya, kendaraannya udah dibalikin dan secara transaksional sudah beres semuanya gitu, ini diselesai. Nah untuk khusus yang baru ini kan adalah proses awal dari transaksi penyewaan lah. Nah dari sini juga bisa nge-review sebelum kita setuju atau gak pengen dikasih gitu ya, mobil atau kendaraannya itu di sini juga bisa. Misalkan di tab di sini, kalau misalkan kita pengen lihat nih si Amit di sini, kita pengen ngeproses request dari Amit Danes gitu. Misalkan di klik atau di tab, nanti kita akan muncul ke sini, muncul beberapa summary. Misalkan ini namanya, alamat, kontak, tanggal lahir kayak gitu. Terus dia pengen nyewa kendaraan yang mana, dia kan pengennya Mazda CX-8 kayak gitu. Total bayarnya berapa, disewa selama 4 hari. Jadi ini durasi sewanya. Kalau misalkan kecil, mohon maaf, saya akan bikin yang agak besar nanti fontnya. Terus akan mencantumkan juga link sosial medianya, terus kontak terkait gitu ya. Terus kita bisa lihat KTP kalau misalkan dia upload KTP-nya gitu. Nah ternyata dia ada KTP-nya. Terus lihat juga SIM gitu. Pilih SIM, lihat SIM gitu. Nanti ini bisa di magnifier atau di zoom. Nah kalau sudah selesai dan misalkan si penyewa percaya, nanti dia tinggal tab setuju, nanti akan muncul notifikasi ke si Amit Danes gitu ya, ke aplikasi penyewa. Dia akan langsung bawa mobil. Atau misalkan kalau misalkan ada jasa drop off, bisa dilihat nanti di lokasinya di mana gitu. Itu untuk penyewaan, proses transaksi sewa. Sorry ini agak error, malah balik ke sign in. Nah ini untuk fitur tenan seperti itu gitu ya. Terus yang terakhir adalah notifikasi. Nah notifikasi ini adalah notifikasi orang-orang yang pengen request penyewaan gitu ya, dan belum sama sekali di review atau belum sama sekali diolah atau diproses lah gitu.
Jadi kalau misalkan ada orang yang ini, misalkan nih Anita Prasmita udah diproses dan ditolak, nanti dia akan dihilangin datanya, data ini udah kanan ke lagi. Ini untuk orang yang bukan orang ya, untuk notifikasi penyewaan yang belum sama sekali diproses. Nah di sini diolahnya, ditampilin bukan diolah. Misalkan nih Amit Danes review misalkan, nanti akan muncul ke proses review tadi yang sebelum setuju atau tidak setuju gitu ya. Lihat-lihat detailnya seperti apa, apakah dia percaya atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah untuk sementara seperti ini dulu. Prototipenya ini baru prototype, belum dibikin ke dalam aplikasi Android secara real gitu ya, karena takutnya gak sesuai dengan proses bisnis. Tujuan saya bikin video ini untuk menanyakan apakah si user experience atau cara penggunanya sudah tepat atau belum dari sisi rentaler gitu. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada kritik atau misalkan masukan, silahkan di grup lah, ramein gitu, kita diskusi lagi gitu. Buat Om John, mohon maaf Om, ternyata agak melenceng dari schedule yang ada gitu ya. Itu karena saya teledor lah gitu. Jadi ini tahapan sebelum development, kenapa harus seperti ini dulu gitu ya, kalau bertanya-tanya, karena agar sesuai gitu proses developmentnya gitu, karena takutnya nggak sesuai nantinya dengan business logic yang didefinisikan sama Om John gitu, atau misalkan sama marketnya tidak sesuai, takutnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk minta validasi dulu sebelum proses development, karena kalau misalkan pas proses development belum valid dan ternyata harus dirombak gitu ya, itu kan makan waktu dan biaya juga gitu. Jadi ini makan gratis nih, desain kayak gini mah gratis, jadi kalau misalkan salah tinggal edit lah. Tapi kalau misalkan sudah jadi aplikasi, sudah berupa source code gitu ya, dan tadi minta diedit bakalan agak susah gitu, bukan susah ya, bakalan agak hektik lah gitu, bakal hektik. Jadi supaya tidak seperti itu dan enak nantinya ke depannya. Ini untuk sementara seperti ini dulu desain dan itunya. Nanti mungkin kalau misalkan untuk masalah tampilan bisa kita bikin ciamik lah di beberapa release space yang akan datang gitu, karena ini kan pilot sebenarnya. Oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Kalau misalkan suka, silahkan klik tombol like, jangan lupa share dan subscribe.